Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Di desa Karangjati, waktu seakan berjalan lambat. Pagi selalu dibuka oleh suara ayam kampung, angin lembut yang menyapu sawah, dan langkah kaki warga yang memulai aktivitasnya sebelum matahari tinggi. Tapi tidak untuk Surya dan Ratna. Bagi mereka, tiap pagi hanya berarti satu hal. Satu hari lagi menuju kehancuran yang perlahan. Surya duduk di kursi kayu reot di depan rumahnya. Matanya menatap kosong ke sawah yang menguning. Tangannya memegang kertas fotokopi tagihan rumah sakit. Jumlah yang tertera di sana seperti menghantam dadanya lebih keras dari palu. 178.500.000 rupiah. Itu biaya operasi jantung untuk putri mereka yang bernama Nina, yang baru berusia 9 tahun. Ratna keluar dari dapur, membawa secangkir teh panas. Ia duduk terdiam di sebelah Surya. Pandangan mereka tak bertemu, bukan karena marah, tapi karena lelah. Sudah berbulan-bulan mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Hutang koperasi desa belum lunas. Warung kecil yang dulu mereka buka di depan rumah kini sudah dijual. Baju-baju Nina makin jarang diganti. Tak ada lagi senyum anak kecil yang lincah itu. Yang ada hanya tubuh kurus dan batuk tak berkesudahan. Kita mau jual apa lagi, Mas? Ratna akhirnya membuka suara. Surya hanya menggeleng. Kalau Nina nggak dioperasi bulan ini, dokter bilang ia tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Malamnya, Ratna menangis pelan di kamarnya. Surya tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, lampu temaram, dan kepalanya berdenyut keras. Dalam keputusasaan, ia teringat obrolan lama dengan seorang warga desa yang jarang mereka anggap serius. Lalu terlintas sebuah nama, yaitu Pak Dulman. Pak Dulman bukan orang sembarangan. Ia mantan dukun kampung, pernah ditangkap karena dianggap menyimpan keris keramat dan jimat berbau ilmu hitam. Tapi tak pernah terbukti. Ia hidup menyendiri di ujung desa, dekat kebun bambu yang sering disebut orang sebagai tempat angker. Besok paginya, tanpa memberitahu Ratna, Surya datang ke rumah Pak Dulman. Rumah itu seperti tak berpenghuni. Cat mengelupas, dan daun kering menumpuk di halaman. Surya berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Lalu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Di dalamnya seorang pria tua sedang duduk bersila. Dengan suara berat pria itu berkata, "Silahkan masuk, Surya. Aku sudah menunggumu." Surya terkejut. Ia tak bilang apa-apa sebelumnya. Tapi rasa takutnya tertutupi oleh harapan terakhir. Di dalam rumah, aroma dupa menyengat. Dinding penuh lukisan wayang dan simbol-simbol aneh. Di pojok, ada sangkar burung berisi kepala ayam hidup. Tapi, ayam itu tak bergerak. Matanya terbuka lebar, seolah antara hidup dan mati. Pak Dulman duduk bersila di lantai, memandang Surya dengan senyum tipis. "Jadi, apa kamu sudah siap menerima jalan pintas?" Surya terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Kalau itu bisa nyelamatin anak saya." Sebelum Surya menyelesaikan kalimatnya, Pak Dulman langsung memotongnya. "Ini bukan cuma soal nyawa anakmu, Surya. Ini soal milikmu. Kalau kamu minta, kamu harus siap memberi. Yang akan kamu terima bukan uang, tapi kelimpahan. Tapi tiap kelimpahan itu ada bayarannya. Setiap purnama, kamu dan istrimu harus memberi tumbal, binatang, darah. Dan kamu nggak boleh berhenti. Sekali berhenti, yang diambil bisa orang yang paling kamu cintai." Surya menelan ludah. Ia tak percaya ia mendengarkan ini. "Tapi ini untuk anakku, Pak. Saya rela melakukan apapun." Pak Dulman berdiri.
Ia mengambil sesuatu dari lemari kayu tua, sebuah batok kelapa berisi minyak hitam. Ia mengoleskan minyak itu ke tangan Surya, lalu berkata, "Panggil istrimu malam ini. Kita mulai ritualnya tengah malam. Di hutan Pasingan, bawa kambing hitam. Jangan bawa siapa-siapa lagi. Jangan bicara apa-apa setelah keluar dari sana. Kalau tidak, hidupmu jadi permainan mereka." Malam itu, Ratna awalnya menolak keras, tapi saat melihat Surya menangis, memohon, dan mengucap kalau ini satu-satunya cara buat Nina hidup, ia tak bisa menolak. Mereka berdua tiba di hutan Pasingan sekitar pukul 11 malam. Pak Dulman sudah menunggu di tengah hutan. Ada satu pohon beringin besar, tua, dan menjulang seperti raksasa bisu. Akar-akarnya menjulur seperti lengan yang siap mencekik. Pak Dulman memulai ritual. Dupa dibakar, mantra dilantunkan. Surya diminta memotong leher kambing hitam itu, menampung darahnya dalam batok yang sama dengan minyak tadi. Ratna menggigil ketakutan, tapi saat disuruh meneteskan darahnya sendiri ke dalam batok, ia hanya menutup mata dan menusukkan jarum ke jarinya. Tanah di bawah mereka mendadak bergetar pelan. Angin berputar. Suara burung malam hilang total. Mendadak sunyi, seakan kegelapan menguasai hutan. Lalu muncul bayangan hitam. Sosok tinggi kurus, berjubah hitam legam, matanya merah menyala, kakinya tak menapak tanah. Ia tak berbicara, tapi suaranya seakan terdengar di kepala mereka. Kalian sudah bersedia, maka kalian akan menerimanya. Tapi kalian takkan bisa pergi sebelum menepati janji. Satu tetes darah dari Ratna tiba-tiba menetes ke tanah. Tanah itu mendesis seperti disiram air panas. Setelah itu, semuanya mendadak gelap dan mereka seperti pingsan. Saat mereka tersadar, mereka sudah berada di pinggir hutan dekat rumah mereka. Tak ada yang ingat bagaimana mereka keluar. Di tangan Ratna ada kalung emas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di saku Surya ada dompet penuh uang lembaran 100.000. Dan dari kejauhan, suara Nina memanggil mereka dari rumah. Ayah, ibu, aku udah gak ngerasa ada yang sakit lagi di dadaku. Aku sudah sehat. Keesokan paginya, rumah Surya berubah. Bukan karena bentuknya, tapi karena suasananya. Langit tampak lebih gelap meski matahari sudah tinggi. Udara sekitar terasa lembab dan berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas kepala mereka. Namun saat Ratna membuka jendela, cahaya masuk seperti biasa. Tidak ada yang tampak aneh, kecuali satu hal. Nina, yang biasanya terbaring lemas di tempat tidur, kini berdiri tegak di dapur, sedang membuat sarapan. Wajahnya cerah, napasnya tidak lagi pendek-pendek. Ia bahkan bersenandung lagu anak-anak sambil mengiris roti. Ratna mematung. Air mata mengalir deras tanpa diminta. Ibu, aku pengen sekolah lagi, kata Nina ceria. Ratna memeluk putrinya erat-erat. Dalam hatinya ada syukur yang tak terkira, sekaligus rasa takut yang perlahan tumbuh. Apa yang sebenarnya sudah mereka bangunkan malam itu? Beberapa hari setelah ritual, keanehan mulai terjadi. Keanehan yang membuat mereka terdiam, tapi tak menolak. Surya mendapat telepon dari kontraktor besar di kota. Tiba-tiba, usulan desain rumah kayunya yang dulu ditolak, kini diborong habis. Ia mendapat bayaran fantastis, uang muka tunai sebesar 150 juta rupiah, hanya dalam semalam. Ratna juga tak kalah mengejutkan. Seorang wanita dari Jakarta datang ke rumah, mengaku melihat foto karya kebaya Ratna dari akun orang lain di media sosial. Ia memesan 10 set kebaya pengantin sekaligus dengan harga premium dan membayar lunas di depan. 2 minggu setelah ritual, mereka sudah membeli motor baru. Sebulan kemudian, mobil bekas masuk garasi. Dalam 3 bulan, rumah mereka direnovasi total jadi 2 lantai
dengan interior modern. Dari rumah paling lusuh di ujung desa, kini jadi rumah paling mewah, terang benderang setiap malam, mencolok dan mulai jadi bahan pembicaraan warga. Tapi semua itu datang terlalu cepat, terlalu sempurna, dan semua yang terlalu sempurna selalu ada harganya. Setiap malam purnama, mereka kembali ke hutan, menyembelih binatang, kambing, ayam jago, bahkan seekor kucing hitam yang mereka temukan tak sengaja. Pak Dulman tak pernah ikut lagi. Katanya, sekarang mereka sudah terhubung langsung. Kini Surya sendiri yang membawa darah itu ke akar pohon beringin, meletakkannya di sana, dan membacakan mantra yang sudah ia hafalkan. Namun setiap kali mereka pulang dari hutan, ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang mengendap di rumah. Bau-bau terkadang muncul, bukan bau kambing atau dupa, tapi seperti bau amis, seperti darah basi. Kadang saat malam, Ratna mendengar suara seperti langkah kaki di atap, atau seperti suara anak kecil menangis jauh dari belakang rumah. Tapi tiap kali ia bangun dan membuka pintu, semuanya sepi, angin bahkan tak berhembus. Nina, yang tadinya ceria, kini mulai berubah. Ia suka berbicara sendiri dan tertawa di pojok kamar. Bahkan pernah ditemukan berdiri di halaman belakang jam 2 pagi, menghadap ke arah hutan dengan mata terbuka lebar seperti tak sadar. Surya mulai gelisah, tapi tiap kali ia hendak bicara soal berhenti melakukan ritual, suara itu tiba-tiba muncul di kepalanya. Suara berat, serak, dan dalam yang hanya bisa ia dengar sendiri. Berhenti berarti mengingkari. Mengingkari berarti menyerahkan. Akhir-akhir ini, Ratna mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di tengah pasar. Tapi semua orang tak punya wajah. Mereka memanggilnya dengan suara Nina. Tapi ketika ia mendekat, semua wajah berubah jadi tengkorak. Ia bangun dengan keringat dingin, berteriak, dan tubuh penuh lebam yang tak jelas dari mana asalnya. Sedangkan Surya jadi mudah marah. Ia pernah memecahkan kaca dapur hanya karena Ratna salah menaruh uang kembalian. Pernah pula menampar Nina karena anak itu menatapnya terlalu lama tanpa bicara sepatah kata. Mereka tak sadar, tapi satu persatu hal kecil dalam rumah itu berubah. Cermin kamar utama sering retak sendiri. Dinding belakang mengelupas meski baru dicat. Lantai dapur seperti lembab terus, bahkan mengeluarkan lumpur saat diinjak. Dan yang paling aneh, jam dinding tak pernah bisa menunjukkan waktu lebih dari jam 3:33 menit. Setiap hari, setiap malam, jarumnya akan mati di angka itu selama beberapa menit, lalu berjalan lagi. Di antara semua gangguan itu, satu ide muncul di benak Surya. Ide yang datang seperti bisikan, pergi ke tanah suci. Ia mengusulkan itu ke Ratna saat malam sedang tenang. Bu, gimana kalau kita pakai sebagian uang ini untuk berangkat umroh? Kita minta pengampunan di sana, mungkin kita bisa lepas dari semua ini. Ratna terkaget. Ia tak pernah mendengar Surya bicara soal ibadah selama bertahun-tahun terakhir. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata suaminya yang membuatnya menurut. Kalau memang kita bisa terbebas dari semua ini, kita coba, Mas. Katanya pelan. Mereka mulai mengurus paspor, mendaftar lewat biro umroh eksklusif, dan membayar lunas tanpa cicilan. Mereka bahkan mengajak Nina untuk ikut. Tapi malam sebelum mereka berangkat, Nina demam tinggi dan mimpi buruk sepanjang malam. Ia menjerit keras, menggigit lidahnya, dan berkata dalam tidur, Jangan ke sana. Mereka marah. Tapi Surya dan Ratna sudah tertidur pulas dan tidak ada yang mendengarnya. Beberapa hari kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu sangat cerah, tapi anehnya seekor burung gagak besar menabrak jendela kamar mereka dan mati seketika. Ratna gemetar. Surya menyuruhnya tenang.
menganggapnya sebagai uji iman. Namun saat mobil travel datang menjemput mereka ke bandara, tak ada satupun tetangga yang menyapa. Semua mematung di pinggir jalan, diam, menatap mereka seperti sedang mengantar ke pemakaman. Salah satu tetangga, Bu Iyam, sempat berbisik lirih ke Ratna saat berjalan melewati pagar. Orang yang dapat dari darah tak akan diterima di tempat suci. Tapi Ratna hanya tersenyum kecil, lalu masuk ke mobil, meninggalkan rumah, meninggalkan Nina, dan membawa serta sesuatu yang tak mereka sadari, kutukan yang belum kenyang. Pesawat Garuda Angga 986 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah pada jam 2:45 dini hari. Di dalam kabin kelas ekonomi, Surya dan Ratna duduk berdampingan. Mereka diam sejak dari bandara, tak banyak berbicara. Sekilas mereka tampak seperti pasangan jamaah umroh pada umumnya, khusyuk dan penuh harap. Tapi jika seseorang duduk dekat mereka, pasti akan merasa gelisah. Udara di sekitar kursi mereka terasa lebih dingin dari area lain. Seorang pramugari bahkan sempat menjatuhkan nampan saat berjalan melewati baris mereka. Wajahnya tiba-tiba pucat. Ia berbisik ke rekan kerjanya. Mereka itu seperti tak punya bayangan waktu disinari. Surya melihat keluar jendela. Langit terlihat gelap. Tapi dari pantulan kaca, dia melihat seseorang duduk di sebelahnya. Dia bukan Ratna, bukan penumpang lain dari pesawat itu. Yang dia lihat wajahnya rusak, matanya kosong, dan bibirnya bergerak, seperti berbicara sesuatu. Setelah perjalanan belasan jam, mereka tiba di Tanah Suci Mekah, tempat yang seharusnya membuat dada terasa ringan dan hati luluh dalam keimanan. Tapi bagi Surya dan Ratna, setiap langkah di kota ini seperti menyusup ke dalam liang kubur. Sejak pertama turun dari bus rombongan, Ratna merasa telapak kakinya panas, seperti berjalan di atas bara api. Ia sempat tersungkur dan menangis tanpa sebab. Surya mengangkatnya, tapi tubuh istrinya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Malam pertama, mereka mencoba tidur setelah makan malam di hotel. Namun menjelang tengah malam, Surya terbangun karena mendengar Ratna berteriak. Ia berbalik dan mendapati istrinya duduk di pojok kamar, menatap ke langit-langit sambil menangis. Tangannya menunjuk ke atas, mulutnya menganga, tapi tak bersuara. Lalu Surya mencoba mengikuti arah pandangannya. Di langit-langit kamar, ada noda hitam sebesar kepala bayi. Noda itu merambat perlahan seperti cairan, dan dari dalamnya terdengar suara desis, seperti ular. Ratna mendadak berkata, Mas, kita tidak diterima di Tanah Suci ini. Surya mencoba menenangkan, tapi malam itu mereka tak bisa tidur. Hari pertama mereka dibawa ke Masjidil Haram. Seharusnya ini menjadi momen paling suci dalam hidup seorang muslim. Jamaah lain menangis haru, sujud syukur, dan membaca takbir dengan suara yang menggetarkan. Tapi Surya justru muntah darah. Ia berlutut di depan pelataran masjid, menggenggam perut, dan dari mulutnya keluar cairan hitam kental. Ratna pingsan seketika. Tubuhnya kejang-kejang. Salah satu ustadz pendamping yang bernama Pak Rudi langsung memanggil petugas medis. Namun, kejadian tak berhenti di situ. Saat Surya dipapah masuk ke dalam masjid oleh dua relawan, lampu di atas kepalanya berkedip-kedip. Padahal yang lain tetap stabil. Seorang relawan Arab berbisik, Hatsal rojul layastati an yadkhulu, yang artinya laki-laki ini tidak bisa masuk. Dan benar saja, saat melangkah, tubuh Surya mendadak kaku. Kedua kakinya seperti tertanam. Ia tak bisa bergerak. Tiba-tiba terdengar suara azan dan bunyi pengeras suara masjid menggema. Namun entah kenapa azan itu terdengar diputar terbalik di telinganya. Ia memekik dan menutup telinga. Lalu dia terjatuh. Pak Rudi dan rombongan panik. Mereka menyangka Surya kerasukan. Tapi saat diruqyah, Surya justru tertawa keras, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Arab yang rusak dan kacau, seolah mengejek. Dan Ratna, saat ia tersadar,
Ia menangis sambil memukul mukanya sendiri dan berkata dengan suara lirih, Aku membawa mereka ke rumah Allah. Aku bawa darah ke sini. Ampuni aku ya Allah. Selama 3 hari di Mekah, mereka tak bisa ikut ibadah satupun secara normal. Setiap kali Surya mengangkat tangan untuk takbir, tangannya bergetar hebat dan terjatuh ke sisi tubuh Nil lagi, seakan tubuhnya menolak perintah ibadah. Ratna, yang mencoba berwudu di kamar mandi hotel, mendapati air keran berubah menjadi merah. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Beberapa jamaah juga mulai merasa tidak nyaman jika berada dekat mereka. Ada yang mimpi buruk, ada yang mencium bau bangkai. Bahkan, satu ibu-ibu tua kesurupan dan menyebut nama Ratna harus meninggalkan tanah suci Mekah. Pak Rudi mencoba membantu lebih intens. Ia membawa mereka ke Ustadz Fadil, seorang ulama lokal yang biasa menangani kasus spiritual di sekitar Mekah. Wajah Ustadz Fadil serius sejak melihat keduanya. Saya sudah menangani banyak orang kerasukan, tapi ini bukan kerasukan biasa. Ini perjanjian kotor yang dibawa jauh ke tempat yang tidak menerimanya, katanya. Mereka diruqyah, dibacakan ayat-ayat, tapi tak ada perubahan berarti. Saat Ustadz Fadil meletakkan tangannya di kepala Surya dan membacakan ayat kursi, Surya menjerit seperti disiram air mendidih. Ia mencakar lantai. Ratna menjerit, lalu berbicara dalam suara lelaki tua dan berat. Kau bawa mereka ke sini. Ini bukan tempat suci bagi kami. Ini tanah musuh, tapi kami takkan pergi sebelum mereka lunasi darah. Ustadz Fadil mundur perlahan. Ini sudah bukan urusan manusia lagi, katanya gemetar. Setelah malam itu, keadaan makin memburuk. Surya mengurung diri di kamar. Ia menulis simbol-simbol aneh di tembok hotel dengan darah dari jari yang ia gigit sendiri. Ia menolak makan, tak bicara, hanya tertawa pelan sambil memandang cermin. Ratna duduk berjam-jam di balkon hotel, memandang kota, kadang menangis, kadang tersenyum sendiri. Suatu malam, ia menggulung sajadah dan berkata pada Pak Rudi, Ini anakku. Dia lagi tidur. Jangan berisik dan jangan ganggu anakku. Pak Rudi, yang sudah hampir kehabisan cara, menelepon pihak agen. Tapi bahkan petugas hotel sudah minta agar mereka segera dipulangkan. Karena banyak laporan dari tamu lain yang melihat bayangan hitam masuk ke kamar Surya. Ada suara tangisan perempuan dari kamar, padahal tak ada siapa-siapa. Hari ke-6, rombongan sudah siap kembali ke Indonesia. Tapi Surya dan Ratna bukan lagi orang yang sama. Surya duduk di lobi hotel, tak berkedip selama 2 jam. Tangannya penuh luka cakaran. Ratna berbicara dengan bahasa aneh, seperti bahasa kuno. Bahkan, petugas hotel melaporkan pada agen pasangan ini sepertinya tak bisa pulang secara normal. Tapi tetap, mereka naik ke bus bersama rombongan. Pak Rudi duduk di depan, memegang tasbih erat, membaca istighfar pelan. Dan di kaca jendela bus, pantulan Surya menunjukkan seseorang duduk di pangkuannya. Sosok perempuan tak berwajah, mengenakan kain kafan yang masih basah oleh darah. Pesawat menembus langit Arab menuju Jakarta, membawa pulang ratusan jamaah umroh. Sebagian besar tampak tenang dan damai, kecuali Surya dan Ratna. Surya duduk di kursi nomor 33A. Tepat di dekat jendela, matanya terbuka, tapi kosong. Sepanjang perjalanan, ia tak bicara sepatah kata pun. Tubuhnya tak bergeming. Wajahnya menempel ke kaca jendela, seolah mencari sesuatu di antara awan. Ratna duduk di sebelahnya. Mulutnya terus berkemet-kamit. Bukan doa, bukan zikir, tapi mantra yang hanya ia dan sesuatu itu yang mengerti. Tangannya memegang tasbih, tapi tidak berzikir. Ia hanya meremasnya kuat-kuat, hingga benjolan di jarinya berdarah. Beberapa jamaah yang duduk di sekitar mereka memilih pindah. Ada yang bilang, hawa dingin menyelimuti kursi mereka. Ada yang bermimpi buruk hanya karena duduk di barisan belakang mereka.
Bahkan, seorang ibu tua pingsan mendadak. Dan saat sadar, ia hanya berbisik. Di situ, ada yang bukan manusia. Parudi duduk di barisan depan, menggenggam tasbih dan Al-Quran kecil. Raut mukanya suram. Seumur hidupnya membimbing umroh. Baru kali ini ia merasa bahwa rombongan yang dia bawa pulang dari Tanah Suci bukan lagi manusia utuh. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, rombongan disambut oleh keluarga masing-masing. Tangis bahagia, pelukan hangat, doa-doa penuh syukur memenuhi terminal kedatangan. Namun saat Surya dan Ratna keluar dari pintu kedatangan, semua menjadi sunyi. Orang-orang yang ada di sekitar mereka seakan menjauh secara naluriah. Beberapa menoleh, tapi buru-buru menunduk. Seorang petugas bandara bahkan menjatuhkan botol minumannya ketika tak sengaja menatap mata Surya karena di sana ada pantulan wajah lain yang menyeramkan. Nina yang menjemput mereka dengan keluarga besar. Awalnya tersenyum lebar, tapi senyum itu menghilang perlahan saat melihat orang tuanya. Ibu, ayah. Panggilnya pelan. Ratna menatap Nina, tapi matanya seperti tak mengenali. Ia justru berkata, "Kamu siapa? Kamu bukan anakku." Nina mundur. Kakaknya Ratna segera memeluknya. Ada ketakutan mencekam yang menyelimutinya. Lalu Surya hanya tertawa. Awalnya tertawa kecil, lalu tiba-tiba tawa itu menjadi keras. Tertawa seperti anak kecil yang baru melihat sesuatu yang lucu. Tapi tak ada yang lucu saat itu. Mereka segera dibawa pulang ke rumah dengan ambulans, bukan karena sakit fisik, tapi karena mental mereka sudah tidak stabil. Pihak Biro Perjalanan Umroh sudah mengeluarkan laporan khusus ke keluarga, menyatakan bahwa keduanya mengalami gangguan jiwa berat selama ibadah dan membutuhkan pengawasan penuh. Namun keluarga tak tahu bahwa itu baru permulaan. Di rumah, Surya duduk di kursi yang sama seperti sebelum ia berangkat. Ia terduduk diam menatap ke depan, kadang-kadang tertawa, kadang menangis tanpa suara. Ia sering berbicara dengan kursi kosong di depannya, seolah ada seseorang yang menemaninya. Ratna lebih buruk. Ia suka berjalan tanpa arah di dalam rumah, kadang membuka lemari dan menyuapi baju-baju dengan sendok, kadang menyisir sapu ijuk sambil menyanyikan lagu pengantin Jawa. Suatu malam, ia ditemukan menggali tanah di belakang rumah dengan tangan telanjang. Aku lagi cari dia. Dia meminta tolong. Dia ingin pulang, Katanya dengan suara lirih. Gangguan tak berhenti di Surya dan Ratna. Keluarga mereka satu persatu mengalami hal aneh. Kakak Surya meninggal mendadak dalam tidur, dengan posisi tangan menutupi wajah seperti menahan sesuatu. Adik Ratna ditemukan gantung diri dengan tulisan, "Darah belum dibayar," di dinding yang ditulis dengan darah sendiri. Nina, yang kini remaja, mulai diganggu dengan mimpi buruk. Hampir tiap malam ia mimpi ibunya berdiri di sudut kamar, mengenakan mukena putih lusuh, tersenyum dengan gigi penuh darah. Ia juga bermimpi ayahnya menyanyikan lagu Nina Bobo sambil membelai kepalanya. Tapi ketika ia menoleh, tangan yang membelai itu berlumuran darah. Nina merasa rumah itu sudah tak aman, tapi ia tak tahu harus pergi kemana. Semua kerabat mulai menjauh. Warga desa juga tak mau dekat. Rumah itu kini disebut-sebut sebagai rumah kutukan. Satu-satunya yang mungkin punya jawaban hanya Pak Dulman, tapi dia menghilang. Rumahnya kosong. Kebun bambunya terbengkalai. Namun, suatu hari, Nina menemukan sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di depan pintu rumah oleh seseorang tak dikenal. Di dalamnya ada sehelai kain kafan, segenggam tanah dari hutan Pasingan, dan sebuah surat lusuh. "Surya, kau pikir bisa membawa darah ke tanah yang suci? Kau pikir perjalanan suci bisa mencuci dosa yang belum dibayar? Mereka kini tak lagi milik dunia, dan kamu adalah utang terakhir yang belum ditagih." Nina gemetar, tangannya lemas. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah kembali normal. 10 tahun kemudian, di pelataran Masjidil Haram,
Dua sosok pengemis tua tampak duduk di bawah pohon. Tubuh mereka kurus, pakaian compang-camping, wajah mereka kosong. Lalu, seorang jemaah muda dari Indonesia memperhatikan mereka. Ada yang aneh dari caranya menatap orang-orang, seperti binatang terluka, seperti jiwa yang terperangkap. Ia mendekat, hendak memberi sedekah, tapi salah satu dari pengemis itu menatapnya dan berkata dengan suara serak yang sangat familiar, "Nina, bawa ayah pulang." Nina terpaku. Itu suara ayahnya. Ia menatap lekat-lekat. Yang satu memang seperti Surya. Yang satunya lagi, tak salah lagi itu Ratna. Wajah mereka rusak. Tapi suara itu, suara minta tolong, itu suara orang tuanya. Nina jatuh terduduk. Kalau ini, ayah dan ibu yang asli. Lalu, siapa yang bersamanya selama ini di Indonesia? Ia pun pingsan, dan dari kegelapan itu, ia mendengar suara berat berbisik. Satu darah